Oli Pantau, lahir 1945, wafat 2014. Belajar menjadi tangsin di Toa Sebio, Jakarta pada tahun 1968. Mengabdi di Locia Bio, Jakarta sampai tahun 1992. Lalu mendirikan altar Kuankong. Sebagai generasi pertama, Oli memperkenalkan tradisi yang menginduk pada kelenteng Ban Hin Kiong Manado. Tekan tombol untuk like, subscribe, dan share. Saat catatan tidak menjadi sebuah rujukan, maka rekaman ingatanlah yang menjadi pegangan, selain pembiasaan dalam menjalaninya. Tradisi ini bukan baru saja terjadi, melainkan sudah berlangsung sejak lama. Alih generasi dilakukan agar tradisi tidak punah. Inilah yang dilakukan oleh altar Kuankong dalam sebuah ritual minyak obat, di mana diyakini bahwa ramuan ini memiliki khasiat untuk berbagai penyakit. Ini saya dari altar Kuankong, saya terlibat kurang lebih sudah hampir 5 tahun lah. Kenapa saya bisa tertarik? Mungkin salah satunya itu tradisi dari leluhur kita. Itu juga kan tidak sembarang orang untuk bisa jadi seperti ritual seperti ini gitu. Harus ada tata caranya, harus melalui batu popwe. Selama saya jalan ini sih fine-fine aja sih ya. Tidak ada pertentangan dari teman ataupun dari keluarga atau apa gitu. Jangan tinggalinlah tradisi kita yang dari turun-temurun lah, dari nenek moyang kita gitu. Nama saya Michael Pantau, bantu-bantu di Tambor dan anak-anak mudanya. Karena memang dari kecil udah diajarin dan emang klik sih sama ajaran-ajaran yang diajarin di agamaku. Karena ini kan udah turun-temurun dari opa, dari oma, dari leluhur. Ya kalau bukan kita yang terusin, siapa lagi? Nama saya Calvin Alinski Pantau, bertugas sebagai tambor di sini. Ya karena tertarik ngeliat yang lain, saya jadi pengen ikutan waktu itu. Stevie Pantau memimpin dan mengatur ritual ini. Pemahaman, pengalaman, serta berbagai hal yang dicontohkan dan diajarkan sang ayah, Oli Pantau, dijalankan bersama 4 saudara lainnya, yaitu Stephen, Stanley, Stewart, dan Stein. Sungguh-sungguh dan serius. Ia menjalani semua tanpa ragu. Jika bukan dirinya, kakak atau adik, serta anak-anak mereka, tradisi ini lambat laun akan menghilang, tinggal menjadi cerita.
tekan tombol untuk like, subscribe, dan share. Menjadi bagian dari sebuah ritual adalah jalan yang dipilihnya dengan penuh kesadaran. Stein pantau. Saat itu, ia sedang mengemban tugas sebagai tangsin pada ritual minyak obat. Saat tangan mencelup, bukan untuk pamer kekuatan, melainkan menunjukkan bahwa Sinbeng sudah merestui, memberkahi, dan melindungi. Saya anak kelima dari 5 bersaudara, jadi saya yang paling bontot lah terakhir. Untuk menjadi kitong atau tangsin ini ya saya dari 2015, ya, kurang lebih 8 tahun lah. Iya. Jadi ya memang saya generasi kedua ya, dari papa saya sebelumnya turun ke saya. Seperti itu sih. Iya, karena memang jadi tangsin itu pilihan. Kebetulan ya pilihannya jatuh ke saya. Belajar berapa lama? Saya pada waktu itu saya belajar kurang lebih sekitar 8 bulan ya. Proses istilahnya mau mensinkronkan diri dengan Sinbeng ya. Pada umumnya sih sama aja ya, norma kesusilaan tidak boleh dengan istilah hubungan dengan perempuan lah, jalan lurus lah ya, tidak berbohong atau begitulah kurang lebih ya, berjalan sesuai dharma lah di atas rel gitu. Pada saat mau mulai upacara, saya menyiapkan diri untuk sennya masuk. Di saat sennya masuk, ya saya seperti tertidur ya, atau arwah saya tersimpan. Kita tetap harus melestarikan ya, ini kan budaya juga keyakinan kita dari leluhur. Petugas Sukwat. Sukwat itu ya selain mengundang roh suci dan menjaga tangsinnya itu sendiri pada saat lagi melakukan upacara dan mengatur tata cara upacaranya. Dan tangsin itu datang sebagai perantara Sinbeng untuk mensahkan apa yang kita sudah atur. Jadi ular ini lambang satu simbol untuk memulai suatu upacara. 3 kali banting, 1 kali banting langit terbuka, 2 kali banting semua bersih, suci, 3 kali banting Sinbeng turun ke hadapan kita dan mulai upacara. 3 kali banting dan berdua karena ada sepasang laki-laki dan perempuan. Itu ularnya laki-laki perempuan. Cuman kan kita kan nggak ada perempuannya ya, kita laki-laki berdua nggak apa-apa. Ajaran tata cara upacara asal muasalnya itu yang saya tahu ya dari Baningtiong Manado. Baru berkembang ke pelosok Manado, ke pinggiran atau kemana, ke Jakarta. Yang pasti kita tanamkan kepada anak-anak, apalagi anak muda, ajaran nenek moyang ini harus tetap kita jaga karena nilainya cukup tinggi. Gak ketemu lagi kayak begini-begini zaman yang akan datang kalau bukan kita. Sedangkan
makna dari sembahyang aja itu banyak macam. Dari antaranya, kenapa pakai hio? Kenapa harus taruh buah-buah? Kenapa harus ada makanan? Kenapa harus ada manisan? Itu semua ada maknanya. Nggak cuma sekedar persembahan. Nah, itu yang bikin kita jadi unik. Anak dari kecil ya mereka suka ikut-ikutan ya. Ya dengar terus ketok sama. Ya udah kasih coba, kita ajarin lagi sedikit, ajarin nyanyinya segala macem sama, ya udah lanjut. Tambur itu seperti melambangkan kita nih puji-pujian, alat musik puji-pujian yang kita untuk mengundang Roh Suci. Jadi tamburnya kita bikin semangat, ada lagu puji-pujiannya, kengnya juga kita bikin ada lagu yang semangat. Jadi kongsonya juga lebih, datangnya lebih wah gimana gitu. Kain hitam itu lebih berarti mengartikan itu dia yin yang ya, karena ada patkuanya ya. Di atas itu ada patkuanya menutupi tangsin. Apalagi kita upacaranya di luar altar sembayang. Misalnya di jalan lagi ada kirap potong kepekong. Pakaian itu kan pakaian zaman dulu ya. Kalau kita bilangnya oto ya. Oto zaman dulu ya, baju kebesarannya kongco lah. Kan kalau kita kongco-kongkong nuansanya ke hijau ya, warna hijau. Jadi ya kita pakai warna hijau, ada pernak-perniknya naga, ada bola apinya ya untuk hiasan aja. Tapi ya bajunya baju zaman dulu. Mereka, para penerus, menjalani semua dengan penuh kesadaran. Pada usia muda, mereka bersentuhan dengan tradisi. Mereka hidup dalam tradisi tanpa kehilangan identitas sebagai generasi muda masa kini. Ketika catatan sulit dicari, tidak mudah ditemukan, maka merekalah catatan itu. Para kesatria, penjaga tradisi. Terima kasih sudah menonton.